れ以上他人を巻き込むのはよせ。ルローニケンシン最終章。 Nah, halo para mudi Indonesia. Pastinya kita sudah menonton tuh aksi Kenshin di film live action Rurouni Kenshin The Final. Dan banyak yang suka tentunya Om Takeru Sato kembali menunjukkan aksinya dalam bermain pedang tuh. Sebelum filmnya rilis, Takeru Sato, pemeran Kenshin, mengatakan bahwa filmnya nanti akan berbeda dengan versi manga atau komiknya, khusus untuk film The Final ini. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas perbedaan film Rurouni Kenshin live action The Final dengan versi manga atau komiknya. Check it. これ以上他人を巻き込むのはよせ。ルローニケンシン最終章。 Nah, di scene pertama ini di live actionnya memperlihatkan Enishi yang sedang dicari para polisi Meiji yang langsung dipimpin oleh Hajime Saito. Di sini Enishi berhasil ditangkap, lebih tepatnya Enishi menyerahkan diri dan akhirnya berhasil bebas kembali. Scene ini adalah scene original ya, yang tidak ada dalam komiknya. Di komiknya Enishi sama sekali tidak dikejar tuh sama polisi. Di komiknya setelah sampai di Jepang, Enishi langsung tuh ke makam kakaknya, Tomo Yukishiro. Di sini Enishi melihat bunga yang sempat diberikan Kenshin sewaktu akan pulang di Tokyo kembali setelah mengalahkan Shishio. Enishi lalu menghancurkan bunga itu, lalu datanglah Gein. Mereka berdua lalu bersiap-siap melakukan aksi jinchunya kepada Kenshin, lalu masuk ke pemboman di rumah makan Akabeko. Di live actionnya, atas perintah dari Enishi, Kujiranami langsung tuh menembakkan bom ke arah rumah makan Akabeko. Nah, kalau versi komiknya, sebelum menembakkan rumah makan Akabeko, Kujirami sempat tuh makan di sana dan Kujirami diperlakukan sangat baik di sana. Kujiranami pun sempat berpapasan dengan Kenshin tuh di Akabeko. Awalnya Kujiranami enggan membom rumah makan Akabeko, tapi karena hasutan Enishi dan dendamnya kepada Kenshin, akhirnya Kujiranami memutuskan tetap membom rumah makan Akabeko itu. Lanjut, setelah kejadian di Akabeko, Enishi memerintahkan penyerangan di dua tempat secara bersamaan. Satu di rumah kepala kepolisian dan satu lagi di dojo Akakewa. Kurang lebih hampir sama ya versi komik dan filmnya. Cuma bedanya nasib Otowa Hayoko di sini. Di manga Otowa Hayoko berhasil selamat, sedangkan di filmnya Otowa tampaknya melakukan bom bunuh diri dan mati. Lanjut ke pertemuan Kenshin dan Enishi di bawah jembatan. Kalau di komiknya, Enishi sempat mengatakan masa lalunya ketika Kenshin membunuh Tomo, yaitu ia berada di ambang kematian, tapi karena dendamnya kepada Kenshin, ia bisa berhasil bertahan. Nah, ia pun sempat diasuh oleh keluarga kaya. Tuh. Lalu Enishi membunuh semua keluarga yang ada di sana dan mengambil hartanya, lalu menjadi penjual senjata di sana. Enishi juga mengatakan bahwa jinchunya akan dilaksanakan di dojo Kaoru Kamiya dalam 10 hari. Nah, sedangkan di live actionnya Enishi tidak terlalu menjelaskan masa lalunya. Enishi juga tidak mengancam akan menyerang dojo Kaoru Kamiya dalam 10 hari. Di filmnya Enishi hanya mengancam akan melakukan balas dendam kepada Kenshin tuh. Lalu ada kedatangan Misao dan Aushi. Kalau di komiknya Misao dan Aushi datang terlambat ya. Mereka baru datang setelah Enishi menyerang dojo Kaoru Kamiya. Kalau di filmnya Misao dan Aushi datang tepat waktu sebelum Enishi menyerang dojo Kaoru Kamiya dan menyerahkan buku harian Tomo. Nah, lalu masuk ke penyerangan Enishi dan kelompoknya di Tokyo. Di sini bisa dibilang perbedaan paling besar antara komik dan filmnya. Nah, kalau di komiknya Enishi hanya menyerang dojo Kaoru Kamiya. Kalau di filmnya seperti yang kita lihat, Enishi malah menyerang satu kota tuh. Enishi juga hanya datang sendiri ke dojo Kaoru Kamiya, tidak bersamaan dengan kelompoknya. Sedangkan di komiknya ia membawa kelompoknya untuk berhadapan dengan kelompok Kenshin. Lalu ada pertarungan Kenshin dan Kujiranami. Pertarungan Kenshin dan Kujiranami sama-sama terjadi di film dan di manganya. Nah, kalau di komiknya duel Kenshin dan Kujiranami terjadi ketika Kenshin akan menyelamatkan Yahiko.
Dan Kenshin juga telah bangkit dari depresinya. Nah, sedangkan di filmnya Kenshin bertarung dengan Kujiranami lebih awal di pertempuran di Tokyo. Nah, masuk ke penculikan Kaoru Kamiya. Di filmnya setelah berhasil mengalahkan Sano, Yahiko, dan murid dari Kaoru Kamiya, Enishi lalu menculik Kaoru dan hanya meninggalkan mayat dari Cho yang telah dibunuhnya dan meninggalkan alamat tempat di mana Kaoru diculik. Nah, kalau di komiknya Enishi memang menculik Kaoru ya, tapi Enishi juga meninggalkan boneka mayat yang mirip dengan Kaoru, seolah-olah Enishi yang telah membunuh Kaoru tuh. Akibat hal ini, Kenshin menjadi kehilangan semangat hidup dan mengasingkan diri di pulau orang-orang terbuang karena merasa telah gagal menyelamatkan Kaoru. Yang pada saat itu Kaoru dikira telah mati. Teman-teman Kenshin berusaha membujuk Kenshin untuk bangkit, tapi nggak berhasil. Nah, sampai suatu saat salah satu anak buah Enishi yaitu Kujiranami kabur dari penjara dan bertarung dengan Yahiko. Nah, Tsubame yang melihat hal itu lalu pergi meminta Kenshin untuk menolong Yahiko. Nah, saat itulah jiwa Kenshin bangkit dan pergi menolong Yahiko dan bertarung dengan Kujiranami. Nah, bagian Kaoru dibuat seolah-olah mati dan bagian Kenshin kehilangan semangat hidup dipotong di filmnya ya. Padahal hal ini sangat cukup penting untuk memperlihatkan Kenshin sekuat apapun dapat juga putus asa. Apalagi bagian Kenshin bangkit dari depresinya di manga cukup bikin merinding ya ketika saya membaca komiknya. Nah, karena bagian Kenshin depresi di skip, jadi Kenshin lalu menuju langsung ke markas Enishi dan berhadapan dengan pasukan Enishi, dibantu oleh pasukan kepolisian dan para ninja dari Onibawansu. Nah, kalau di komiknya agak sedikit beda tuh. Di komiknya Kenshin datang bersama kelompoknya Saito, Sano, Aoshi, dan Misao, dan Megumi untuk menjemput Kaoru, di mana Enishi tidak memakai pasukan untuk menghadang Kenshin. Tim Kenshin lalu berhadapan dengan anak buah Wuhesin yang bernama Suchen untuk menghadapi Sano, Saito, Aoshi, dan Yahiko. Ya, di filmnya kelompok ini memang muncul, tapi hanya muncul sebagai pengawal Wuhesin ya, alias cuma numpang absen doang, tidak ikut bertarung. Lalu di filmnya seperti yang kita tahu, Kenshin bertemu kembali dengan Sojiro Seta, dan Sojiro membantu Kenshin menghadapi anak buah Enishi. Yang jelas scene ini nggak ada di komiknya ya, karena Sojiro sama sekali nggak muncul di Art Jinchu. Sojiro baru bertemu dengan Kenshin di bagian Hokkaido. Lalu di bagian terakhir di mana Kenshin berhadapan langsung dengan Enishi. Kalau di filmnya seperti yang kita lihat, Kenshin dan Enishi bertarung di dalam kastil milik Enishi. Sedangkan di komiknya yang juga terlihat di anime Samurai X Reflection, Kenshin dan Enishi bertarung di pantai. Nah, sisanya kurang lebih sama. Untuk perbedaan ending film The Final dan versi komiknya saya sudah bahas di video sebelumnya ya, bisa dilihat di sana.これ以上他人を巻き込むのはよせ。ルローニケンシン最終章。